Bab 3026. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu adalah orang yang paling kuat di klan rohku, kekuatan utama seharusnya membantumu, bagaimana kamu bisa membantu Lu Chen? Tuan Chao Tian bingung. Dasar bodoh, lakukan apa yang aku perintahkan, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Penatua Sang menanggapi Lin Zu Chao Tian dengan tidak senang, dan dia juga terbang dengan menunggangi rusa awan. Lord Chao Tian tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Penatua Sang dan memimpin kerumunan menuju Lu Chen. Kekuatan utama klan roh keluar dengan kekuatan penuh, dan semua Daluo Jinxian, terlepas dari wilayah mereka, semuanya dikirim, dengan total 5 atau 600 orang. Hanya saja dibandingkan dengan ras iblis atau ras binatang, Daluo Jinxian tahap akhir dan pembangkit tenaga puncaknya lebih sedikit, dan kekuatan mereka memang tidak sebaik kedua ras Warcraft tersebut. Meski begitu, pembunuhan kelompok Luo Jinxian hebat dari klan roh ini menyebabkan guncangan besar di kedua klan monster tersebut. Alasan guncangan antara dua ras Warcraft bukan karena seberapa kuat ras roh, tetapi karena Lu Chen terlalu kuat. Iblis mundur, para orc mundur, melihat situasinya tidak baik, Master of Death Deep dan Master of Blood Valley tidak punya pilihan selain menyerah membunuh Lu Chen dan segera diperintahkan untuk mundur. Selama klan roh berpartisipasi dalam perang, inilah hasilnya. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk membunuh Lu Chen, mereka harus tunduk pada kenyataan. Namun kenyataannya ternyata lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Mereka berdua baru saja mengeluarkan perintah untuk mundur, dan sebelum mereka sempat pergi, Penatua Sang memblokir mereka. Elder Sang, kami telah memerintahkan untuk mundur, apakah Anda akan memaksa kami bertarung sampai mati? Elder Sang, kami tidak sengaja membunuh Dewi Sukuroh. Jika kami tidak membunuhnya, kami akan membunuhnya. Kami dapat memberi Anda kompensasi, dan kami tidak perlu membuat musuh rasial. Penguasa kematian dalam dan penguasa lembah darah bergegas menuju pertempuran, mengatakan demikian sambil mengambil tindakan untuk menghadapi serangan Penatua Sang. Aku tidak peduli apakah itu pembunuhan atau pembunuhan, kalian berdua harus meminta maaf dengan kematian. Nada suara Penatua Sang dingin, dan dia membuka semua daya tembaknya, satu orang dan satu binatang, sehingga lawan hanya mampu menangkis, bukan melawan. Penatua Sang memimpin Yunlu bertarung, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia bisa melawan 4 puncak Daluo Jinxian biasa. Hanya ada 2 orang, penguasa kematian dan penguasa lembah darah. Belum lagi mereka bukanlah lawan dari Penatua Sang, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu adalah masalah besar. Di pihak Lu Chen, dengan Lord Chao Tian memimpin kekuatan utama klan roh untuk membunuh, tekanannya telah sangat berkurang. Selain itu, kekuatan utama klan roh memblokir sebagian besar musuh Lu Chen. Lu Chen bisa keluar dari pengepungan Luo Jinxian besar yang menyebalkan itu, dan kemudian dengan tenang membunuh musuh dengan cara yang ditargetkan. Lu Chen masih merupakan taktik lama, Daluo Jinxian mengabaikannya di tahap selanjutnya, memberikan prioritas untuk membunuh puncak Daluo Jinxian. Ketika Lu Chen memenggal kepala orang kuat di puncak orc Daluo Jinxian, Chao Tianlin akhirnya mengerti mengapa Penatua Sang bersikeras membantu Lu Chen dengan kekuatan utama ras roh, dan dia juga benar-benar menyadari kengerian kekuatan tempur Lu Chen, yang melampaui pertarungan sebelumnya melawan Lu Chen. Mengerti, sebelum berperang, dia melihat Lu Chen melawan balik dalam pengepungan berat dan memenggal kepala ras iblis tahap akhir Daluo Jinxian. Dia cukup terkejut dengan kekuatan tempur Lu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemenggalan kepala Daluo Jinxian hanya dilakukan oleh Lu Chen dengan santai di tahap selanjutnya, dan itu bukanlah kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya. Ternyata Lu Chen sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo di puncak Golden Immortal, jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan Shuro di puncak Duanwu. Tidak heran jika pengaturan pertempuran Penatua Sang adalah untuk fokus padamu. Ternyata kekuatan tempurmu telah lama mampu menyapu seluruh negeri ajaib pegunungan dan laut. Lord Chao Tian melihat ke arah Lu Chen dan menghela nafas dalam-dalam. Dia bertarung melawan iblis Daluo Jinxian di puncaknya. Kekuatan tempurnya lebih tinggi dari lawannya, namun lawan masih berjuang di bawah serangannya. Dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu kurang dari 1000 atau ratusan ronde. Adapun Lu Chen, dengan pedang di tangannya, dia memenggal kepala Daluo Jinxian puncak. Dibandingkan dengan Lu Chen, dia tidak berarti apa-apa, bahkan sampai membuang barangnya, tidak bisakah kamu dipindahkan? Tuan Hutan Chao Tian,
tolong bawa beberapa orang ke belakang untuk membantu rakyatku. Namun, Lu Chen mengajukan permintaan kepada Cao Tian Linsu. Meskipun Fei Long tidak memiliki musuh di puncak Daluo Jinxian, dia dikepung oleh sekelompok orc di tahap akhir Daluo Jinxian, dan tekanannya masih besar. Terlebih lagi, stok peripot terbaik Fei Long telah habis, dan tidak akan bertahan lama, jadi penyelamatan sangat dibutuhkan. Maumu, Lord Cao Tian mengangguk, dan segera memanggil sekelompok anggota klan roh yang kuat untuk bergegas ke belakang untuk menyelamatkan Fei Long. Namun, meskipun penguasa kematian dalam dan penguasa lembah darah memberi perintah untuk mundur, mereka terjerat oleh Penatua Sang dan tidak dapat melarikan diri. Orang-orang kuat dari ras iblis dan ras binatang tidak ingin melarikan diri sendiri dan meninggalkan pemimpin mereka. Meskipun para iblis dan orc yang kuat itu masih bertarung, fokus pertempuran telah bergeser. Alih-alih membunuh Lu Chen dengan seluruh kekuatan mereka, mereka malah berubah untuk menahan mereka untuk mencegah Lu Chen bergegas keluar dari pengepungan untuk membunuh pemimpin mereka. Kekuatan tempur Lu Chen sangat tidak normal, begitu dia bergegas bergabung dengan Penatua Sang, kedua pemimpin mereka akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa puncak Daluo Jinxian dari ras iblis dan orc untuk menemukan kesempatan keluar dari pertempuran, berhasil meninggalkan jangkauan pertempuran Lu Chen, dan pergi untuk mendukung pemimpin mereka. Penambahan beberapa puncak Daluo Jinxian secara instan mengurangi tekanan pada penguasa kematian dan penguasa lembah darah, dan mengalahkan Penatua Sang dengan tergesa-gesa. Tekanan Penatua Sang telah meningkat, tetapi Lu Chen memiliki semakin sedikit musuh di puncak Daluo Jinxian, dan dengan bantuan kekuatan utama dari ras roh, tekanan pada dasarnya telah hilang. Hal ini terutama berlaku untuk Fei Long. Di antara para orc yang mengepung Fei Long dan Waner, tidak satupun dari mereka adalah Daluo Jinxian teratas. Dan penguasa hutan Cao Tian membawa sekelompok kekuatan utama dari ras roh, dua di antaranya adalah puncak Daluo Jinxian, dan dengan hutan penguasa Cao Tian, total ada 3 puncak Daluo Jinxian. Kelompok orc yang mengepung Fei Long semuanya adalah Daluo Jinxian yang terlambat, tanpa dukungan dari puncak Daluo Jinxian, mereka langsung ditekan dan dipukuli oleh Cao Tian Linsu dan yang lainnya. 1 medan pertempuran, 3 titik pertempuran, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun jika masih menemui jalan buntu dalam pertempuran, tergantung siapa yang tidak tahan. Pada akhirnya, di titik pertempuran di pihak Lu Chen, kekuatan tempur gabungan dari iblis dan binatang buas itu tidak dapat bertahan. Setelah Lu Chen membunuh beberapa puncak Daluo Jinxian, hanya ada sedikit puncak Daluo Jinxian yang tersisa di ras iblis dan binatang, yang memberikan pukulan besar bagi moral ras Warcraft dan binatang, dan juga mengguncang semangat juang para penyintas, orang kuat dari ras Warcraft dan Beast. Semakin sedikit pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian dari ras Warcraft dan Beast, sedangkan pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian dari ras roh tidak mengalami kerugian, dan ras Warcraft dan Beast sudah berada pada posisi yang sangat dirugikan. Terlebih lagi, tanpa mengkhawatirkan masa depan, Lu Chen mengayunkan pedangnya semakin cepat, membunuh lebih banyak musuh. Ini seperti iblis pembunuh yang naik dari dasar neraka, sungguh mengerikan. Saya tidak tahan lagi, aku tidak bisa bertarung lagi. Puncak Daluo Jinxian kita hampir selesai, kita hanya bisa menunggu kematian, bagaimana kita bisa bertahan? Jika kamu tidak ingin memusnahkan seluruh pasukan, cepatlah lari. Bagaimana dengan pemimpin kita? Aku sudah tidak bisa mengurusnya lagi, ayo kita urus diri kita sendiri dulu. Pemimpinnya lebih kuat dari kita, dan ada beberapa puncak Daluo Jinxian yang harus dibantu, mereka pasti bisa melarikan diri. Pada saat itu, kekuatan utama dari klan iblis yang masih hidup, serta beberapa pusat kekuatan puncak Luo Jinxian orc yang masih hidup, melarikan diri dengan panik. Lu Chen terlalu sesat, terlalu banyak orang kuat di puncak Daluo Jinxian yang mati, dan kerugian iblis terlalu besar, tidak ada harapan sama sekali. Kekuatan utama klan iblis terus berjuang untuk kematian Yuanzu, tetapi semangat juang yang tersisa akhirnya gagal dan runtuh sepenuhnya. Ketika kekuatan utama klan iblis di pihak Lu Chen runtuh, kekuatan utama klan orc di pihak Fei Long terkena dampak langsung. Mereka pingsan hampir pada waktu yang bersamaan dan melarikan diri satu demi satu. Bukan karena penguasa lembah darah, kekuatan utama klan orc sudah lama tidak ingin bertarung. Tanpa puncak Daluo Jinxian untuk diduduki, mereka akan ditekan dan dipukuli oleh kekuatan utama klan roh yang dipimpin oleh Cao Tian Linsu, dan kerugiannya cukup besar.
Apa yang juga membuat kekuatan utama klan Orc sangat merepotkan adalah Ming Yue mengendarai unicorn giok untuk mengikuti Cao Tian Linzu, dan kemudian hanya melakukan satu hal, yaitu membiarkan binatang suci Jade Kilin melakukan kekuatan kelahirannya, raungan unicorn. Semburan auman unicorn datang, dan penindasan darah membuat semua orang kuat Orc kesal. Mereka tidak ingin bertarung, mereka hanya ingin melarikan diri. Ketika kekuatan utama ras iblis dikalahkan, bagaimana kekuatan utama ras Orc bisa terus menjadi kuat? Tentu saja, itu runtuh. Dan penguasa jurang kematian dan penguasa lembah darah yang sedang melawan Penatua Sang tiba-tiba panik ketika mereka menyadari bahwa bawahan mereka telah dikalahkan. Mereka mampu menekan aura Penatua Sang, dan mereka hanya memiliki kesempatan untuk keluar dari pertempuran, dan mereka akan keluar dari pertempuran. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa bawahan merekalah yang pertama runtuh, yang berarti kekuatan utama klan roh dapat segera mundur dan datang untuk mendukung Penatua Sang, dan mereka akan dihantui jika mereka tidak panik. Siapapun bisa pergi, tapi kalian berdua tidak bisa. Penatua Sang menemukan bahwa penguasa kematian dan penguasa lembah darah sedang menghindar, dan jelas ingin melarikan diri dari pertempuran. Dia segera berteriak dan menjerat penguasa kematian dan penguasa lembah darah dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghentikan kedua orang itu di tempatnya. Awalnya, dia bertarung 1 lawan 5, yang berada di luar jangkauan kekuatan tempurnya, dan situasi pertempurannya tidak bagus, dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi semua ini secara langsung terbalik ketika kekuatan utama iblis dan binatang runtuh. Pada saat itu, dia terinspirasi oleh kemenangan yang akan segera terjadi, keberaniannya meningkat pesat, dan dia menjadi lebih kuat saat bertarung. Di sisi lain, 5 musuh di sisi berlawanan terpengaruh oleh kekalahan kekuatan utama, dan mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung, bahkan kekuatan tempur mereka pun menurun. Yuanzu, kamu duluan, Tuan Gu, pergilah dulu. Untuk melindungi pemimpin mereka agar tidak keluar, 2 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari ras iblis dan 1 ras binatang menyerang Penatua Sang dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat itu, Penatua Sang diganggu oleh 3 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, dan akhirnya sebuah cacat muncul, gagal menghentikan target sepenuhnya. Berjalan, Master of Death Deep dan Master of Blood Valley saling mengedipkan mata, dan menerobos blok Elder Sang dengan seluruh kekuatan mereka, dan bergegas keluar dari hutan Cao Tian. Keduanya terbang sangat cepat, namun mereka tidak berlari terlalu jauh, hanya sekitar 10.000 mil, namun mereka menemukan seseorang menghalangi jalan di depan. Itu adalah seorang pemuda manusia dengan alis-alis pedang, memegang pisau panjang berwarna biru, dikelilingi oleh 5 naga, dan periuk pecah yang hancur. Itu adalah Lu Chen. Lu Chen tidak datang mengejarnya, tetapi memperkirakan rute pelarian penguasa kematian dan lembah darah, dan menunggu di sini sebelumnya. Perisainya akan runtuh. Tukang reparasi perisai itu juga tidak datang. Penguasa kematian dan lembah darah memandang Lu Chen, lalu melihat sekeliling sebentar, dan tiba-tiba menjadi lebih berani, dan niat membunuh muncul. Hanya ada Lu Chen di depannya, tidak ada kultivator perisai, tidak ada medis abadi, dan tidak ada ras roh kuat lainnya. Bukankah ini hanya sebuah kesempatan? Apakah kamu tidak mencoba membunuhku? Sekarang adalah satu-satunya kesempatan. Jika kamu hanya ingin melarikan diri, kamu akan merindukan desa ini dan tidak akan pernah memiliki toko ini lagi. Jika aku tidak mati, kalian berdua melarikan diri juga, dan jurang kematian dan lembah darah tidak akan pernah damai. Lu Chen menatap kedua pria itu dan berkata dengan dingin. Lu Chen tidak mengizinkan Fei Long, Waner, atau bahkan pembangkit tenaga klan roh seperti Cao Tian Linzu untuk datang, untuk memberi kesempatan kepada penguasa jurang kematian dan penguasa lembah darah. Kesempatan untuk melawannya. Jika ada orang lain di sekitar, Death Deep Master dan Blood Valley Master pasti tidak akan berani melawannya, dan hanya akan melarikan diri dengan putus asa. Penguasa kematian dan penguasa lembah darah keduanya merupakan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian yang kuat. Begitu mereka memutuskan untuk melarikan diri, akan sulit mengejar dan membunuh mereka. Kecuali, ada Yunlu dari Penatua Sang yang membantu. Namun Penatua Sang dan Yunlu sama-sama terjerat, dan mereka tidak bisa datang untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lu Chen memutuskan untuk memblokir jalan sendirian, membangkitkan hasrat membunuh dari penguasa kematian dan penguasa lembah darah. Adapun pot pecah di tubuhnya. Dia awalnya ingin Fei Long membawakan pot peri baru berkualitas tinggi, tapi sayangnya, Fei Long tidak memiliki pot baru di tangannya, dan stoknya sudah terjual habis.
Bahkan pot peri milik Fei Long dan Waner sudah compang camping, bahkan tidak sebagus pot pecah yang ada padanya, dan tidak ada nilai penggantinya sama sekali. Tidak mungkin, pot yang pecah tidak pecah, efek pertahanan perisai masih ada, setidaknya bisa dibawa, lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan jika dia tidak memiliki perisai pertahanan, dia akan langsung maju, 1 lawan 2, dan membawa kedua barang itu dengan keras, tidak ingin menyimpan kebencian dalam semalam. Tetapi penguasa kematian dan penguasa lembah darah tidak segera menanggapi Lu Chen, tetapi saling berbisik dan bertukar pikiran dengan cepat. Pecahan pot di badannya tidak bisa dibawa 2 kali, pasti pecah, kalau kita langsung menyerang tubuh fisiknya pasti meledak. Masalahnya, pedangnya terlalu kuat, kamu dan aku mungkin tidak bisa memegangnya. Itu tergantung siapa yang dia bunuh. Jika dia membunuh penguasa kedalaman, maka penguasa kedalaman mungkin tidak dapat membawanya. Jika dia tidak mati, dia akan dinonaktifkan. Jika dia membunuhmu, tubuh orsmu lebih kuat, dan mungkin kamu mungkin tidak bisa membawanya. Maksud Yuanzu, antara kamu dan aku, pasti ada seseorang yang perlu menguji pisau itu dengan tubuhnya. Apakah itu? Sekarang hanya ada satu-satunya kesempatan untuk membunuhnya. Jika Anda dan saya tidak menghargainya, kami akan sangat menyesalinya karena kami bahkan tidak memiliki tembok. Bertabrakan. Terlebih lagi, dia hanya bisa memotong 1 orang dengan 1 pisau. Anda dan saya memiliki peluang 50-50 untuk ditusuk, tergantung siapa yang kurang beruntung. Petik 2. Anda tidak perlu membodohi pemilik lembah. Tidak ada yang namanya sial. Tingkat pemilik lembah benar-benar 100%. Kamu tidak akan pernah mendapatkan pisau pertama. Mengapa kamu berkata begitu? Dewi Rasroh terkena telapak tangan pemilik lembah dan mati di tempat. Anak laki-laki itu, Lu Chen, pasti telah melihat bahwa pisau pertama pasti 100% ditujukan kepada pemilik lembah. Tidak peduli siapa yang dia bunuh, salah satu dari kamu dan aku akan dibunuh. Tidak peduli siapa yang terbunuh, orang lain akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lu Chen. Apakah kamu akan melakukannya? Hei, itu merepotkan. Apakah kamu mau melakukannya atau tidak, jadi ayo kita lakukan. Master lembah darah terpaksa panik, mengetahui bahwa dia tidak bisa membunuh Lu Chen hari ini, dia akan melakukannya dikejar dan dibunuh oleh Lu Chen di masa depan, dan itu akan membuat hidup para orc menjadi sulit, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Setuju dan setuju, menghadapi pedang Lu Chen, pemilik lembah darah juga sangat bingung. Pedang Lu Chen terlalu kuat, dia memotong puncak Daluo Jinxian satu persatu, dan master lembah darahnya juga merupakan puncak Daluo Jinxian, tidak bisakah kamu merasa bingung? Meskipun tubuh master lembah darah lebih kuat daripada peringkat yang sama, dia tidak yakin untuk mengambil pedang Lu Chen, dan membutuhkan senjata berkualitas tinggi. Master lembah darah meletakkan pedang lebar di tangannya. Itu hanya senjata kelas menengah dengan peringkat abadi. Kualitasnya tidak cukup, dan tidak tahan sama sekali terhadap pukulan pedang Lu Chen. Lebih baik tidak menggunakannya. Bagi puncak Daluo Jinxian yang mati di bawah pedang Lu Chen, senjata semua orang adalah senjata abadi kelas menengah, tetapi lebih dari setengahnya dipotong-potong oleh perusahaan dengan senjata mereka, dan separuh sisanya adalah senjata yang diterbangkan. Dapat dilihat dari sini bahwa pisau panjang di tangan Lu Chen memiliki pangkat yang sangat tinggi, dan mungkin merupakan senjata terbaik dari pangkat abadi. Ditambah dengan kekuatan pedang yang menakutkan, tentu saja tidak menjadi masalah untuk menghancurkan senjata kelas menengah dengan peringkat abadi. Kamu bahkan tidak membutuhkan senjata peri, dan kamu akan mati dengan tangan kosong. Penguasa kematian Yuan memandang penguasa lembah darah residu, dan bertanya dengan heran, mungkinkah tubuh fisikmu telah dinaikkan ke tingkat lain, bisakah kamu begitu kejam sehingga kamu dapat menahan pedang Lu Chen? Kamu terlalu banyak berpikir. Pemilik lembah ini tidak menggunakan pedang, bukan berarti dia tidak menggunakan senjata lain. Bahkan lebih mustahil lagi menggunakan tubuhnya sendiri untuk menguji pisaunya. Setelah Master Lembah Darah selesai berbicara, sebuah perisai bundar tiba-tiba muncul di tangannya. Badan perisai berwarna emas, dan kepala binatang terukir di permukaan perisai. Ternyata itu adalah senjata tingkat tinggi tingkat abadi. Karena kelangkaan material, senjata tingkat abadi tingkat tinggi jarang ditemukan di 4 negeri dongeng besar. Dan, selain tukang reparasi perisai, siapa yang akan menyia-nyiakan begitu banyak bahan langka untuk membuat perisai peri bermutu tinggi yang didedikasikan untuk tukang reparasi perisai? Tetapi dengan perisai peri bermutu tinggi untuk membawa pedang Lu Chen,
bahkan jika perisainya rusak, sebagian besar kekuatan pedang dapat dihilangkan, jadi tidak akan menjadi masalah untuk melindungi diri Anda sendiri. Tanpa kartu hall ini, penguasa lembah darah tahu bahwa penguasa Yuan kematian ingin dia memblokir pisaunya, jadi bagaimana dia bisa setuju untuk memblokirnya. Perisai abadi kelas atas. Kamu bukan tukang reparasi perisai, di mana kamu bisa mendapatkan perisai peri berkualitas tinggi seperti itu. Perisai peri berkualitas tinggi cukup untuk membawa pedang Lu Chen, jadi kamu aman dan terlindungi. Penguasa kematian berkata dengan terkejut. Pembudidaya perisai dapat menggunakan perisai, dan pemilik lembah dapat menggunakan perisai yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Lembah darah menampung perisai dan berdiri, menghadap Lu Chen, yang menghadap ke depan, dan berkata kepada penguasa kematian, pemilik lembah tidak memiliki keterampilan tempur untuk memperbaiki perisai. Tidak mampu melakukan pertahanan yang lebih kuat, tapi itu hanya digunakan untuk menahan pisau, tentu saja hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, setelah pemilik lembah ditikam, dia harus melihat perisai Lu Chen runtuh dan tubuhnya hancur. Tanda seru, diserahkan kepada Tuan Benyuan, anak itu akan hancur berkeping-keping. Penguasa Deat Yuan mengangguk, menoleh ke arah Lu Chen, dan berkata, meskipun keterampilan tempur Lu Chen kuat, ada satu kelemahan utama, yaitu pisaunya lambat. Saat dia menebasmu dengan pisau, saat itulah Tuan Ben Yuan menyerangnya, dan dia mungkin belum menyingkirkan pisaunya. Berbalik ke belakang, Tuan Benyuan telah memukulinya hingga berlumuran darah, dan bahkan Yuan Shen ingin lari menyelamatkan nyawanya. Lembah pasti akan mengambil jiwa Lu Chen kembali dan menyiksanya selama 3 hari 3 malam, untuk menghilangkan kebenciannya. Kata Master Lembah Darah dengan getir. Melihat kedua orang itu berbicara semakin bersemangat, Lu Chen menjadi tidak sabar dan memarahi, "Hei, apakah kalian akan bertarung atau tidak?" Alasan mengapa Lu Chen membiarkan kedua orang itu mengobrol sebentar alih-alih mengambil inisiatif menyerang adalah karena dia khawatir kedua orang itu belum siap berperang dan memilih untuk melarikan diri untuk pertama kalinya, dan mereka tidak akan bisa untuk membunuh salah satu dari mereka. Sekarang, kedua orang itu berbicara dengan sangat gembira, mereka mungkin telah mendiskusikan taktik, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tapi Lu Chen khawatir segalanya akan berubah, jadi dia sengaja mengeluarkan kata-kata itu untuk merangsang kedua orang itu, sehingga mereka bisa mengambil keputusan lebih awal. Mengalahkan, siapa yang bilang tidak untuk bertarung? Nak, kamu berutang terlalu banyak nyawa padaku dari ras iblis, dan hari ini adalah hari bagimu untuk membayarnya kembali. Lu Chen, jika kamu berani menantang kami sendirian, hari ini tahun depan, itu pasti kematianmu yang tabu. Penguasa kematian dalam dan penguasa lembah darah meraung serempak, dan bergegas keluar secara serempak, satu ke kiri dan satu ke kanan. Langsung mengenai Lu Chen, "Ork tua, kamu membunuh Linghua, aku akan menjadi orang pertama yang mengirimmu kembali ke barat." Lu Chen menatap Master Lembah Darah di sebelah kanan, dan mengangkat pisau panjangnya dengan kebencian. "Lu Chen, jangan banyak bicara, kamu bisa membunuh pemilik lembah sebelum bicara." Penguasa Lembah Darah mengangkat perisai peri bermutu tinggi untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan kemudian Yuan abadi beredar, mempertaruhkan segalanya pada perisai peri, siap mengambil pisau Lu Chen dengan sekuat tenaga. Dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam perisai abadi. Tidak peduli seberapa kuat pedang Lu Chen, mustahil membunuhnya dengan satu pukulan. Akibat terburuknya adalah perisai perinya akan hancur, semua kekuatannya akan terputus, dan dia akan terluka oleh sisa kekuatan pedang. Kekuatan pedang Lu Chen telah dihilangkan begitu banyak, sangat mustahil untuk membunuhnya lagi. Tidak masalah dia terluka sedikit pun, yang penting dia bisa bertahan. Dan Lu Chen tidak akan pernah selamat. Penguasa kematian sangat cerdik, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas untuk membunuh Lu Chen. Lu Chen hancur. "Jangan mengira aku tidak bisa membunuhmu dengan perisai peri bermutu tinggi, jadi ambillah pisauku dengan baik." Lu Chen mencibir dengan dingin, dan mengaktifkan pedang ke-55 dari pembunuh abadi, menggesekkan pedang panjang itu ke bawah, dan ujung bilahnya menebas. Namun, saat pisau panjang itu diayunkan ke bawah, ujung bilahnya tiba-tiba berputar, dari kanan ke kiri, dan arah pembunuhannya bergeser dalam sekejap, dan jatuh pada Master Kematian. Dan penguasa kematian Yuan telah menyerang dari dekat, dan akan memanfaatkan pisau Lu Chen untuk menebas penguasa lembah darah, untuk menghancurkan perisai Lu Chen, dan kemudian langsung menyerang tubuh Lu Chen, dan kemudian meledakkan Lu Chen sampai mati, agar Lu Chen tidak pernah mati. Menyerahkan, tanpa diduga,
Pedang Lu Chen tiba-tiba berbalik, bukannya memenggal kepala penguasa lembah darah, dia malah menebasnya, dan kekuatan pedang yang menakutkan langsung menguncinya, datanglah kemari. Tidak, Lord Deat Yuan menjadi pucat karena ketakutan, dan bahkan tergagap, hanya satu kata yang bisa keluar dari mulutnya. Awalnya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat pedangnya untuk menikam Lu Chen, tapi sekarang sudah terlambat untuk mengangkat pedangnya untuk memblokir. Mati! Mengikuti teriakan Lu Chen, pisau panjang itu jatuh, memotong kekuatan abadi pelindung penguasa jurang kematian, dan kemudian memotong tubuh iblis penguasa jurang kematian menjadi dua. Peng! Di bawah guncangan kekuatan pedang yang kuat, kedua bagian tubuh iblis itu tidak sepenuhnya terpelihara, dan mereka langsung terguncang menjadi kanopi darah, yang tumpah ke tanah. Pada saat yang sama, penguasa lembah darah juga bergegas ke tempatnya, tetapi dia merindukan pisau Lu Chen, dan karena dia berlari terlalu cepat dan tidak bisa berhenti, dia mengangkat perisai perinya dan bergegas menuju tubuh Lu Chen. Perisai pertahanan, bentak, kuali pecah di tubuh Lu Chen sudah diambang kehancuran, rentan terhadap satu pukulan, dan langsung hancur. Namun Lu Chen juga mengharapkan hal ini, dan sebelum menyita pisaunya, ia memanfaatkan momentum lawan dan terbang miring untuk keluar dari jangkauan serangan lawan. Terlebih lagi, saat terbang miring, Lu Chen menangkap salah satu jiwa yang melarikan diri. Tidak, dia membunuh wanitamu. Jika kamu tidak membunuhnya, apa yang kamu lakukan padaku? Itu adalah roh primordial yang melarikan diri dari Lord Deat Abyss. Ekspresinya sangat marah, dan dia berteriak. Orang ini berhasil menipu pemilik lembah darah untuk memblokir pisaunya. Dia pikir dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan lancar, dan dia secara pribadi bisa menghancurkan tubuh Lu Chen menjadi ribuan keping. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen tidak memainkan kartunya sesuai dengan rutinitasnya, alih-alih memenggal kepala musuh bebuyutan, dia malah memprioritaskan untuk memenggal kepalanya. Oleh karena itu, dia tidak mau dan sangat bingung, dan dia tidak akan pernah beristirahat dengan tenang, dan menginginkan jawaban mengapa dia dipenggal. Bodoh, dia punya perisai, untuk apa aku memotongnya? Tapi kamu hanya punya pedang, kalau aku tidak memotongmu, siapa yang kamu potong? Lu Chen mencibir, menghentikan Fei Shi, melihat roh primordial di tangannya, dan menjelaskan, kalian berdua harus mati, tentu saja aku akan membunuhmu yang paling mudah dibunuh terlebih dahulu, dan kemudian giliran dia. Ketika dia melihat Master Lembah Darah mengeluarkan perisai peri bermutu tinggi, Lu Chen tahu siapa yang akan memotong terlebih dahulu, dan jelas bukan orang pertama yang memotong dan mengambil perisai itu. Pedang pembunuh abadi yang ke-55 dapat digunakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian biasa, termasuk Master Lembah Darah. Hanya saja pemilik Lembah Darah tidak memegang senjata biasa, bahkan mengeluarkan perisai peri bermutu tinggi untuk membawanya, maka situasinya berbeda. Mungkin tidak mungkin untuk menebas dengan satu tebasan, mungkin diperlukan dua tebasan, tetapi dengan adanya Lord Deat Yuan, Lu Chen tidak punya waktu untuk tebasan kedua. Tentu saja, Lu Chen mengorbankan pisau ke-56, yang dapat menebas penguasa lembah darah, termasuk manusia dan perisainya, tetapi ada ancaman serangan penguasa jurang kematian di sebelah kiri, jadi tidak cocok untuk dikorbankan, pisau besar ke-56. Terlebih lagi, Master Lembah Darah melihat bahwa Lu Chen sudah mati dan ingin membunuhnya terlebih dahulu, dan dia telah mengangkat perisainya untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya, dan tidak ada tanda-tanda serangan, jadi ancamannya tidak besar untuk sementara waktu. Oleh karena itu, metode pemenggalan kepala yang terbaik adalah dengan memenggal kepala penguasa kematian dalam terlebih dahulu, baru kemudian penguasa lembah darah. Kalau begitu, sang ahli kematian bukanlah orang yang beruntung yang memanfaatkan kesempatan ini, melainkan orang yang tidak beruntung yang mendapatkan pisaunya terlebih dahulu. Sial, kami tertipu. Roh primordial tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama menyesalinya, sudah terlambat untuk menabrak tembok. Iblis tua, sekarang semuanya telah berakhir, jangan salahkan aku atas kematian putrimu. Kaulah yang mengirim tim elit untuk menyergapku di satu-satunya jalan yang harus aku lewati, dan putrimu Wurulah yang secara pribadi memimpin tim elit ini untuk menyerang dan berkomplot melawanku. Tetapi dengan kekuatan tempurku saat ini, tim elitmu tidak cukup kuat sama sekali. Tidak mungkin membunuhku. Tentu saja, jika seseorang membunuhku, aku akan membunuhnya. Jika kamu membiarkan putrimu membunuhku, kamu harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Oke, keluhan antara kamu dan aku, dengan kematianmu sebagai kata terakhir,
akan terselesaikan sepenuhnya hari ini. Lu Chen mencubit jiwa Deat Abyss Lord, dan berkata dengan tenang. Penguasa jurang maut ini adalah pemimpin para dewa iblis jurang kematian. Jika kamu menghancurkan penguasa jurang maut ini, semua iblis di seluruh negeri dongeng akan menganggapmu sebagai musuh. Agar tidak musnah, jiwa penguasa jurang maut bahkan tidak memohon, dan bahkan mengancam Lu Chen seperti ini, kamu harus jelas tentang satu hal, tidak hanya iblis abadi tingkat menengah dan rendah di Deat Abyss, tetapi juga iblis abadi tingkat tinggi di sisi lain Jalan Tianxian, juga akan menganggap Anda sebagai musuh. Jika Anda pergi ke jalan abadi Tongtian di masa depan, Anda akan menghadapi balas dendam iblis tingkat tinggi abadi, dan akhirmu akan sangat menyedihkan. Petik 2. Akhirku, kamu tidak bisa melihatnya. Tapi akhirmu, aku bisa melihatnya. Beristirahatlah dengan tenang, penguasa jurang kematian, aku akan mengirimmu berangkat. Menghadapi ancaman penguasa kematian, wajah Lu Chen tidak menunjukkan fluktuasi apapun, hanya rasa dingin yang tak ada habisnya, dan dia mulai mengerahkan kekuatan dengan tangannya, mencoba menghancurkan jiwa penguasa kematian. Tidak, jangan. Tuan Ben Yuan masih ingin mengatakan sesuatu, tunggu sebentar lagi. Melihat Lu Chen tidak melakukan tipuan seperti itu, dan adegan itu akan segera terjadi, menjadi kenyataan, Yuan Shen Lord Deat Yuan langsung panik. Tetapi Lu Chen tidak mengganggunya sama sekali, dan sebelum dia selesai berbicara, kekuatannya sudah meningkat, dan dia langsung menekannya. Peng, roh primordial penguasa kematian hancur berkeping-keping, dan segera berubah menjadi awan asap hijau, yang terbawa angin. Pemimpin generasi keabadian ajaib telah jatuh. Keluhan antara Deat Master dan Lu Chen telah terselesaikan sepenuhnya. Namun keluhan antara Moxian dan Lu Chen di seluruh negeri dongeng dimulai dari sini, dan sulit untuk didamaikan. Aku bercabang, Lu Chen, kamu bajingan kecil, pemilik lembah membawa perisai, tetapi kamu tidak membunuhnya, tetapi membunuh penguasa kematian, kamu sangat licik. Di mata iblis abadi tingkat tinggi di Jalan Tongtianxian, penguasa kematian adalah yang terdaftar, dan dia tidak berani bergerak dengan santai. Jika kamu berani membunuh penguasa kematian, kecuali kamu tidak pergi ke Jalan Abadi Tongtian, kamu akan dibalas oleh iblis abadi tingkat tinggi, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Melihat jatuhnya Master Kematian, Master Lembah Darah tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan segera melarikan diri, dan melontarkan beberapa kata dengan marah. Tidak masalah, bahkan dengan balas dendam dari peri binatang tingkat tinggi, aku mampu membelinya. Tentu saja, Lu Chen menolak untuk melepaskan Master Lembah Darah, dan mengejarnya sambil merespons. Setelah memenggal kepala penguasa kematian, Lu Chen tidak lagi merasa khawatir. Jika dia melawan penguasa Lembah Darah sekarang, membunuh penguasa Lembah Darah akan menjadi tugas yang mudah. Masalahnya adalah, kecepatan Master Lembah Darah begitu cepat sehingga dia harus mengejarnya. Kecepatan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian sangat cepat sehingga bahkan jika Lu Chen mendorong kecepatan Yu Guangbu hingga batasnya, dia tidak dapat mengejarnya. Ini tidak mungkin. Meskipun Yu Guangbu telah dimodifikasi oleh Dewa Roh menjadi yang terbaik dari peringkat abadi, kecepatannya mengalahkan peringkat yang sama, bahkan lebih cepat daripada Jenderal Daluo Jinxian. Namun Master Lembah Darah bukanlah Daluo Jinxian biasa, melainkan puncak Daluo Jinxian, seorang Daluo Jinxian yang telah mencapai puncak kultivasinya, dan kecepatan berlari serta terbangnya jauh lebih cepat daripada makhluk abadi di bawah puncak Da. Luo Jinxian, jika Lu Chen ingin mengejar Master Lembah Darah dengan langkah ringan kekaisarannya, tidak mungkin baginya untuk memasuki alam abadi emas, setidaknya dia harus masuk ke dalam jajaran Dewa Emas Luo besar. Kekuatan Dewa Emas, yang mendorong kecepatan Yu Guangbu, telah berakhir, dan tidak bisa berjalan lebih cepat lagi. Hanya kekuatan Daluo Jinxian di level yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan kecepatan Yu Guangbu ke level yang lebih tinggi. Hasil dari tidak bisa mengejar Master Lembah Darah juga sesuai dengan harapan Lu Chen, dan tidak ada penyesalan sama sekali. Jika penguasa Lembah Darah digantikan oleh penguasa Jurang Kematian, Lu Chen tidak akan bisa mengejarnya. Melihat bagian belakang guru Lembah Darah menjauh, Lu Chen tidak dapat mengejarnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Aku sangat kesal. Jika aku tidak bisa membunuh ortua itu, kebencian itu harus bertahan semalam. Balas dendam besar Linghua tidak akan terbalas hari ini. Lu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengejarnya, tetapi dia tetap tidak mau menyerah. Dia terus mengejar dengan keras, dan berbalik dari waktu ke waktu.
Lihat, tapi tidak ada seorang pun di belakang, jadi aku hanya bisa menghela nafas. Alangkah baiknya jika Penatua Sang datang, aku akan meminjam Yunlu-nya, orang tua. Orc tidak akan pernah bisa melarikan diri. Hanya binatang suci tingkat rendah, Yunlu, kecepatannya hanya sehelai rambut. Pada saat ini, roh naga Chaos Orc meledak, dan terdengar suara yang menghina. Suara itu sembrono, arogan, dan sangat arogan, tidak peduli bagaimana Anda mendengarkannya, Anda pantas dipukul. Suara yang pantas untuk dikalahkan secara alami diucapkan oleh wanita jalan King Linlong itu. Hanya pelacur itu yang berbicara, sedikit lebih murah daripada Fei Long. Tetapi pada saat ini, naga bersisik hijau itu penuh dengan aura dan momentum, sepertinya dia tidak sedang berbicara besar. Sebab, produk ini sudah tembus. Langkah ke-8, mata Lu Chen berbinar. Benar, Lao Su telah melalui evolusi yang sulit dan dengan mudah mencapai level ke-8. Naga sisik hijau tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Baru saja, ia menyelesaikan semua evolusi level ke-7, dan akhirnya menembus level ke-8. Naga milik langit. Kecepatan terbang naga sangat cepat sehingga mengalahkan binatang suci lainnya kecuali burung phoenix. Kecepatan terbang naga tingkat ke-7 cukup cepat, bahkan sedikit lebih cepat dari Yu Guangbu milik Lu Chen. Dan naga berskala hijau telah melangkah ke tingkat ke-8, dan kecepatan terbangnya meningkat satu tingkat, pasti jauh di atas Lu Chen. Pada saat itu, Lu Chen mendapat ide. Naga peringkat ke-8 harus lebih cepat dari puncak Daluo Jinxian. Lu Chen berkata dengan gembira. Tidak, ini lebih cepat dari rusa yang pusing itu. Naga sisik hijau mengoreksi. Sangat bagus. Lu Chen sangat gembira. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas, tunggu apa lagi? Menunggu makan malam, menunggu rusa yang pusing. Tunggu benangnya, cepat tarik aku keluar, aku akan mengajakmu mengejar orc tua itu. Nada suara Dalong arogan, sikapnya murahan, dan dia sangat tidak layak untuk dikalahkan. Kamu memanggilku Lao Su di depanku. Lu Chen mengerutkan kening. Yah, Dalong tercekik, ekspresinya langsung berubah, dia berubah menjadi anjing mati, dan berkata sambil tersenyum, Bos, jangan salah paham, si kecil tidak menyadarinya untuk beberapa saat, itu sebabnya aku mengatakan sesuatu yang salah, kamu punya banyak orang dewasa, jangan bicara dengan si kecil. Wow, aku tidak peduli padamu. Lu Chen menjawab dengan marah, lalu meraih ke dalam Chaos Orb, meraih tanduk naga besar itu, dan menarik naga besar itu keluar dari Chaos Orb. Hei, 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 menarik keran lagi, itu melukai harga diriku, oke. Protes Dalong sambil meronta, oke, lain kali tarik pantat nagamu. Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia melompat ke punggung naga besar itu, lalu menepuk-nepuk ekor naga besar itu, dan meraung keras, beri aku kekuatan penuh, kejar orc tua itu, aku akan merobek tubuh orc tua itu menjadi ribuan keping, dan memberikannya pada Lingua. Balas dendam, tenang, harap dicatat bahwa apa yang kamu tunggangi sekarang adalah naga jahat tingkat 8, dan kecepatannya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dijamin kamu akan bisa menangkap orc tua itu dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Di depanku, kecepatan puncak Luo Jinxian semuanya sampah. Naga besar itu mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya dan tersenyum, sombong yang dia inginkan, begitu gila hingga Lu Chen ingin menamparnya sampai mati. Untungnya, naga itu tidak menjadi gila untuk waktu yang lama, dan dia berangkat untuk mengejarnya. Seperti sambaran petir, dia terbang ke arah penguasa lembah darah Korea Utara. Benar saja, kecepatan Dalong memenuhi ekspektasi, dan setelah kurang dari setengah batang dupa, bagian belakang Master Lembah Darah menjadi semakin jelas. Pada saat ini, penguasa lembah darah bersukacita karena penguasa Yuan kematian telah menjadi kambing hitam, dan dia berlari kencang, jadi dia pasti bisa lepas dari cengkeraman Lu Chen hari ini. Namun, dia tiba-tiba menyadari ada aliran udara yang kuat melonjak di belakangnya, dan ada juga aura yang sangat kuat, mengalir menuju sisi ini. Nagaki, pemilik lembah darah terkejut, tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya, dia buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi menakutkan melihatnya. Ada naga jahat tingkat 8 yang muncul entah dari mana dan mengejarnya. Jika itu hanya naga jahat tingkat 8, itu tidak akan membuatnya takut. Naga jahat tingkat 8 itu penuh dengan nafas, peringkatnya tidak stabil, dan evolusinya belum ditentukan. Tahap awal dari tahap ke-8 setara dengan tahap awal Daluo Golden Immortal. Sejauh yang dia tahu,
naga jahat tidak bisa masuk ke matanya. Naga jahat itu lebih cepat darinya, tapi lebih lemah darinya, dan bisa dibasmi sesuka hati. Masalahnya adalah, naga jahat tingkat 8 ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi datang dengan seseorang di punggungnya, yang sangat menakutkan. Sebab, orang itu tak lain adalah Lu Chen. Pada saat ini, Lu Chen sedang memegang pisau panjang berwarna biru di tangannya, dikelilingi oleh 5 naga, dan matanya bersinar dengan cahaya naga, seperti dewa naga yang menunggangi naga ke dunia, memandang rendah dunia, ingin hancurkan langit. Tidak, kekuatan tambahanmu adalah penggarap perisai, dokter abadi, dan wanita roh mati itu, tapi kamu, kenapa kamu masih memiliki naga untuk membantumu? Master Lembah Darah menatap Lu Chen yang marah dan langsung panik. Saya memiliki banyak pasukan tambahan, dan beberapa di antaranya masih saya sembunyikan. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda semuanya? Lu Chen berkata dengan dingin. Lu Chen, penyergapan hari ini hanyalah gagasan iblis lama, dan pemilik lembah hanyalah pengikut, bukan dalang. Mengetahui bahwa dia bukanlah lawan Lu Chen, pemilik lembah darah menjadi sedikit cemas, dan mendorong segalanya sampai akhir. Di tubuh Tuan Yuan Yuan yang sudah mati, dia juga berkata, iblis tua sudah mati, dan kamu telah membentuk keluhan yang tak terpecahkan dengan klan Moxian. Di masa depan, kamu akan memiliki lebih banyak. Musuh suatu ras pasti akan mengalami kesulitan, waktu. Jika kamu bahkan membunuh pemilik lembah ini, maka kamu akan memiliki lebih banyak kebencian dari klan peri binatang, dan kamu akan memiliki musuh dari 2 ras di negeri dongeng. Bagaimana kamu bisa memupuk keabadian? Tanda tanya, aku membunuh penguasa Gunung Minggu sebelumnya, dan aku baru saja membunuh penguasa kematian Yuan, dan aku tidak peduli jika kamu satu lagi. Kata Lu Chen, iblis tua berkata bahwa penguasa Gunung Minggu hilang, dan dia mungkin mati dalam pertempuran. Kamu benar-benar membunuhnya, pemilik lembah darah berkata dengan heran. Jadi, aku sudah memiliki musuh dari 2 ras. Aku benar-benar tidak peduli jika kalian para orc lebih banyak. Lagi pula, aku tidak berharap memiliki kehidupan yang baik di Xianyu. Lu Chen berkata sambil mencibir. Lu Chen, jika kamu membiarkan pemilik lembah pergi, setelah pemilik lembah kembali, dia pasti akan membawa para orc untuk berdiri kokoh di sisimu. Klan Ming lemah, dan klan orc kami dapat menekan klan Ming sehingga mereka tidak berani melawanmu. Sedangkan untuk ras iblis, di negeri dongeng gunung dan laut juga lebih kejam, yang tidak terjadi di jalan abadi Tongtian. Kekuatan peri binatang tingkat tinggi kita tidak berada di bawah ras iblis. Di masa depan, saat kamu pergi ke jalan abadi Tongtian, Bengu akan mengurus semuanya untukmu, dan akan ada makhluk abadi tingkat tinggi untuk membantumu mengawal, bahkan makhluk abadi iblis tingkat tinggi tidak akan berani menyentuhmu dengan santai. Petik 2. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi kecil karena membunuh wanitamu secara tidak sengaja. Menurutmu apakah itu mungkin? Kata Master Lembah Darah. Aku tidak butuh kompensasi, aku butuh darah untuk membayarnya kembali. Kamu membunuh wanitaku, kamu harus mati. Wajah Lu Chen tanpa ekspresi, dan tidak ada jejak relaksasi, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya. Jika orc tua, Master Lembah Darah, tidak mati, dia tidak akan mati. Baiklah, jika kamu ingin membayar kembali hutang darahnya, maka kamu akan membayar nyawamu. Pemilik lembah ini dapat membayarmu nyawanya. Melihat nada suara Lu Chen yang tidak santai, pemilik lembah darah mengalihkan pandangannya dan berkata, tetapi, lembah ini Tuhan baru saja menghancurkan tubuh wanita itu, tetapi roh primordialnya masih baik-baik saja. Lalu, menurut pepatah yang satu itu nyawa dibayar untuk 1 nyawa, kamu bisa menghancurkan tubuh pemilik lembah, tapi kamu tidak bisa memusnahkan roh primordial pemilik lembah.